Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, Aku wahyukan padamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Ayah, bunda, dan teman-teman generasi Qur'ani yang soleh dan solehah, Al-Quran ialah jiwa kita. Seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka apapun atau siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia dan mendapat derajat yang tinggi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, menjadi manusia yang paling mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia, malam yang penuh kemuliaan, yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi Muhammad SAW ini yang menjadi khairu ummah, umat yang terbaik dari umat-umat yang lain. Semakin tinggi perhatian kita terhadap Al-Quran, semakin tinggi keinginan Allah untuk memuliakan kita dengan Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, sebagai bestie kita yang selalu menemani kita. Kita bisa memulainya dengan membacanya, membaca Al-Quran. Karena dalam hadis Nabi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ayah, bunda, dan teman-teman yang soleh dan solehah, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada bestinya. Siapakah sahabat Al-Quran? Siapakah besti Al-Quran? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, kita iman kepada Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran secara totalitas, baik hati, lisan, maupun perbuatan kita. Kita imani semua isi kandungan Al-Quran. Jangan milih-milih, hanya mengimani yang menguntungkan kita, yang sekiranya berat kita ingkari. Jangan. Totalitas imani Al-Quran. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Karena kesibukan yang terbaik ialah membaca Al-Quran, sekalipun itu hanya terjemahannya. Kita tidak diminta untuk mengerti artinya, tapi yang Allah minta ialah mengingat Allah, zikir kepada Allah. Dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, jiwa kita akan hidup. Allah memberikan 10 kebaikan untuk satu huruf yang kita baca. Maka dengan semakin banyak kita membaca Al-Quran, kita akan semakin banyak mengumpulkan kebaikan. Yang ketiga yaitu dengan menghafal Al-Quran. Yang wajib kita hafal ayat-ayat yang dipakai untuk beribadah. Surat-surat pendek, contohnya seperti Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sedangkan untuk menghafal semua ayat Al-Quran, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kelak, orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran, mereka akan diberikan oleh Allah itu mahkota yang cahayanya lebih terang dari matahari. Masya Allah. Yang selanjutnya yaitu dengan memahami Al-Quran, mentadaburinya. Saat ini sudah banyak kajian-kajian tadabbur Al-Quran yang bisa kita ikuti. Yang kelima, dengan mengamalkan Al-Quran.
seperti sholat, mengaji, sedekah, murah senyum, menghormati orang tua, rajin belajar, termasuk semangat mengerjakan tugas, itu adalah sebagian cara kita mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir yaitu dengan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Teman-teman, Al-Quran ibarat air bagi ikan. Ketika ikan dipisahkan dengan air, dia akan menggelepar. Dikasih apapun tidak peduli, dia tidak butuh. Yang dibutuhkan hanya air. Sebagaimana manusia membutuhkan Al-Quran. Manusia tanpa Al-Quran hatinya akan tidak berfungsi, jiwanya akan kosong, akan hampa. Semoga kita bisa menjadi sahabat Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ada di hati kita dan menjadikan hati kita ada di dalam Al-Quran.